Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syakinah dari Pendidikan Sosiologi Angkatan 24 dan kali ini saya ingin membahas terkait dengan fenomena budaya dari budaya healing dan slow living yang marak terjadi di masyarakat, khususnya untuk generasi milenial sampai ke Gen Z ya, teman-teman. Nah, untuk fenomena healing atau slow living ini sebenarnya itu terjadi di antara kebutuhan mental dan budaya di sosial media dalam beberapa tahun terakhir. Istilah healing itu menjadi sesuatu yang akrab banget nih di telinga masyarakat Indonesia gitu. Terus sebagian besar tuh di generasi milenial sampai ke Gen Z, terutama di kalangan generasi muda gitu. Nah, ungkapan seperti butuh healing, self reward dulu, atau pengen staycation, itu tuh kayaknya udah jadi sesuatu yang sering banget kita dengar. Yang sering banget muncul di percakapan kita nih sehari-hari, baik secara percakapan secara langsung maupun lewat media sosial, baik muncul di FYP atau lewat tagar-tagar yang ada. Nah, selain itu juga bahkan istilah ini tuh juga sering muncul loh dalam beberapa iklan. Nah, meski terkesan ringan, fenomena ini sesungguhnya mencerminkan dinamika sosial budaya yang sedang berlangsung. Nah, munculnya tren healing atau gaya hidup slow living merupakan bentuk respon loh terhadap tekanan hidup modern yang kian intens, serta menjadi simbol dari pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat kita yang terjadi di saat ini. Nah, teman-teman, gaya hidup masa kini nih yang serba cepat ditambah dengan ekspektasi yang tinggi dalam pekerjaan, baik pekerjaan gitu, pendidikan, dan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Nah, itu tuh bisa memicu stres, kecemasan, eh, depresi, terutama dalam generasi milenial dan juga Gen Z. Tuh. Dalam kondisi seperti ini, munculnya kebutuhan untuk melambat atau berhenti sejenak dan memulihkan diri. Nah, inilah yang kemudian memunculkan istilah healing itu sendiri sebagai bentuk dari pencarian ketenangan yang ada, gitu. Baik dari secara fisik, mental, dan juga healing nggak lagi nih sebatas istilah terapi profesional gitu, tetapi juga meluas sebagai aktivitas sehari-hari yang ada di masyarakat gitu yang diyakini sebagai sesuatu yang mampu memberikan rasa nyaman. Contohnya itu tuh contoh healing gitu ya yang biasa kita lihat yang ada di tengah masyarakat itu kan yang biasanya langsung gitu berkaitan sama kita yang atau mungkin kita dan baik saya ataupun teman-teman itu suka lakuin, itu contohnya itu kayak mendengarkan musik gitu kan, atau ngopi-ngopi di kafe-kafe estetik gitu, nongkrong di kafe-kafe estetik gitu. Dan rebahan gitu, rebahan sambil journaling atau nonton drakor, nonton film gitu. Kalau kalau misalnya itu membuat teman-teman ngerasa santai, ngerasa nyaman gitu, itu kan juga termasuk bagian dari healing kita ya teman-teman, meskipun sesimpel rebahan di rumah gitu, rebahan di rumah nggak ngapa-ngapain, maraton drakor dan lain sebagainya. Nah, bersamaan dengan hal tersebut nih teman-teman, gaya hidup slow living juga mulai beredar di masyarakat gitu, yang banyak juga diadopsi. Nah, gaya ini menekankan pada kesadaran dalam menjalani hidup, memilih kualitas daripada kuantitas, ketenangan daripada kesibukan. Banyak anak muda yang menghindari hidup hustle culture gitu, yang mengagungkan produktivitas tanpa henti. Banyak dari kita gitu ya, yang memilih untuk hidup pelan-pelan dengan menikmati hal-hal kecil, memprioritaskan waktu istirahat, dan merawat kesehatan mental sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial. Pilihan-pilihan ini tuh
ada di tren-tren kayak staycation, meditasi, journaling, terus misalnya sesimpel kayak merawat tanaman hias kalau misalnya teman-teman suka tanaman gitu. Terus juga penggunaan produk-produk aromaterapi gitu. Kadang kan ada muncul tuh ya teman-teman akhir-akhir ini kayak wangi ruangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya aromanya bikin tenang itu kan biasanya kita suka gitu kan minumnya. Nah, dari sudut pandang sosiologi nih, dua fenomena ini tuh bisa loh kita analisis dari berbagai teori gitu. Secara fungsionalis, menurut Emil Durkheim, healing dan slow living ini bisa dilihat sebagai upaya kolektif masyarakat loh dalam menjaga keseimbangan antara tekanan sosial dan kebutuhan pribadi. Dalam teori interaksionisme simbolik dari Mead, istilah healing itu sendiri telah menjadi simbol sosial baru nih yang mencerminkan identitas individu, bagaimana seseorang ingin dipersepsikan sebagai individu yang peduli diri estetik atau mindful, ungkapan-ungkapan seperti self-care, self-care is essential, itu kayak bukan cuma sebagai bentuk ekspresi pribadi aja, tapi juga konstruksi sosial yang dibentuk oleh lingkungan digital dan budaya sosial media yang ada gitu. Nah, namun kalau misalnya kita tarik lagi nih, fenomena ini tuh nggak lepas dari kritik juga loh teman-teman. Fenomena ini tuh juga dikritik gitu oleh sebagian masyarakat. Nah, dalam praktiknya, healing itu sering banget berubah menjadi ajang konsumsi atau pamer gaya hidup di sosial media gitu. Banyak konten di media sosial yang menampilkan healing sebagai aktivitas yang identik sama staycation mewah, pergi ke tempat eksotis, terus beli produk-produk mahal, dibandingkan dengan menyembuhkan gitu, menyembuhkan mental atau misalnya kayak mengistirahatkan diri gitu. Healing justru menimbulkan tekanan baru buat mereka yang nggak bisa ngikutin standar tersebut. Nah, ini tuh menciptakan semacam paradoks bahwa healing yang seharusnya menjadi jalan keluar dari tekanan sosial justru bisa menciptakan tekanan baru dalam bentuk ekspektasi gaya hidup. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, dampak sosial budaya dari fenomena ini itu tuh bersifat dua sisi. Ya, di satu sisi tren ini mendorong kesadaran masyarakat nih terhadap pentingnya kesehatan mental. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya kalau misalnya generasi zaman sekarang gitu sering banget dianggap sebagai generasi yang paham banget atau peka banget sama mental gitu. Nah, tapi di dan juga selain itu mengurangi stigma terhadap gangguan psikologis nih yang ada. Karena kan kita dianggap kita paham banget nih gitu sama kesehatan mental kita gitu. Dan juga mendorong gaya hidup yang balance, gaya hidup yang seimbang. Masyarakat menjadi lebih terbuka membicarakan terkait dengan burnout, terus overthinking, terus pentingnya self-care, namun di sisi lain, jika healing hanya dipahami sebagai gaya hidup yang dikomersialisasikan gitu, istilahnya kayak buat pamer-pamer, maka makna aslinya tuh bisa hilang, makna yang seharusnya menjadi semacam hal yang bisa membantu kita untuk lepas dari segala kesibukan duniawi ini gitu istilahnya itu bisa berubah gitu citranya gitu menjadi lebih fokus pada eh, hal yang berbau dengan pamer gitu sedangkan hal ini kan dapat menyebabkan orang-orang yang lebih fokus pada citra healing daripada penyembuhan yang sesungguhnya gitu. Jadi istilah gampangnya tuh jadi banyak orang yang kayak tadi sempat saya singgung kalau misalnya banyak orang yang berpikir bahwa ini tuh kok jadi terkesannya tuh pamer gitu, bukan ke arti sesungguhnya yang yaitu penyembuhan gitu atau misalnya sesuatu yang bisa ngebuat kita tuh sedikit lebih santai. Nah, sebagai refleksi penting untuk menyadari nih bahwa healing itu bukan sekedar aktivitas tempat atau produk.
Nah, healing itu adalah proses pemulihan yang seharusnya bersifat personal, tulus, dan bukan konten, apalagi kalau misalnya ini dilakuin buat ngejar likes atau engagement, tapi dan slow living itu, kan tadi aku sempat membahas terkait dengan slow living ya teman-teman. Nah, slow living itu juga bukan cuman sekedar tren doang juga, melainkan sebuah pilihan hidup yang menuntut kesadaran penuh konsistensi dan keberanian untuk melawan arus yang serba cepat. Tuh, karena kita tahu bahwa kita ini selalu dikejar-kejar oleh waktu ya teman-teman. Nah, dalam masyarakat yang semakin terhubung, tapi juga semakin tertekan menjaga kesehatan mental bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. Mau lebih kayak gitu nih teman-teman. Dan dengan cara memahami fenomena healing dan slow living secara lebih dalam, kita tuh bisa melihat loh bagaimana dinamika sosial budaya hari ini itu bukan hanya tentang perubahan perilaku, tapi juga perubahan cara berpikir memaknai hidup. Maka daripada sekedar ikutan tren-tren yang ada, kan jauh lebih bermakna kalau misalnya kita benar-benar memaknai prosesnya sebagai bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, kurang lebih itu dari analisis yang saya bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.